didukung oleh Ya, Pak Gurbaya, memang sudah banyak mungkin yang mengatakan bahwa gebrakan-gebrakan Anda itu membuat Anda dijuluki itu jurus koboi katanya gitu. Tapi, banyak juga yang penasaran, ini sebetulnya sesuai dengan mandat, arahan dari presiden, atau memang gaya pribadi seorang Menteri Keuangan Purbaya yang memang, ya sudah kalau memang harus diperbaiki langsung gebrak, bagaimana Pak? Saya nggak tahu ada petunjuk langsung apa enggak, tapi biasanya sebelum saya bertindak, saya lapor dulu dengan, ke presiden, "Pak, saya akan pindahin uangnya 200 triliun, jalanin aja. Pak, habis itu saya nanti akan ke kementerian-kementerian supaya anggarannya jalan, jalan aja." Jadi saya nggak pernah melakukan hal yang belum pernah dilaporkan ke presiden. Ini sebenarnya perintah dia, dan saya tahu kan gaya dia seperti apa, dia kan agresif dan cukup, asertif ya kalau ngelakuin ini. Saya perhalus sedikit, saya udah halus nih, udah halus banget. Iya. Jadi saya tahu kan dulu pernah baca buku dulu waktu kuliah tingkat pertama di Amerika dulu, eee, Microeconomic of Self-Fulfilling Prophecy kan ya. Ya teorinya dia bilang gini, kalau orang berpandangan ekonomi, akan maju, maka akan maju betul. Kenapa? Karena bisnismen tahu demand-nya akan naik, dia invest. Masyarakat yang punya duit nggak ragu belanja, kenapa? Karena bisa dapat gaji lagi bulan depan, jadi nggak ada precautionary motive. Iya. Itu, habis itu begitu itu pengaruhi, sebaliknya kalau sentimen jelek kayak sebelum-sebelumnya, ya akan turun terus ke bawah karena semua takut. Bisnismen nggak berani ekspansi, orang juga nggak berani belanja, takut keadaan memburuk, mereka harus punya tabungan, jadi kayak gitu. Jadi saya balik itu, saya ciptakan tadi optimisme, kasih stimulusnya apa, terus kita monitor ke depan. Untuk menciptakan optimisme, ketika orang lagi takut seperti itu, saya mesti bergaya beda. Tapi itu bukan gaya yang beda-beda banget, dari dulu juga saya kayak begitu, ya ngomong ya udah saya lepas aja, nggak saya tahan lagi. Jadi saya akan begini begini begini, gayanya emang harus seperti itu karena untuk menciptakan optimisme, kalau kita nggak cukup bold, nggak cukup berani, gimana bisa optimisme tumbuh? Waktu hari pertama mereka marah-marah, biar aja. Itu juga kecelakaan yang menguntungkan, karena begitu saya ke DPR, orang kan melihat si Menteri Keuangan ini akan dihancurkan oleh DPR. Ternyata gue pintar sedikit kan. Kita bisa balik dari situ kan, mereka bisa ngelihat masyarakat kita cukup fair. Kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan DPR, selesai saya. Minggu depannya saya pasti dipecat, dan nggak apa-apa dipecat. Memang nggak berguna. Tapi ketika di DPR saya nunjukin saya mampu, saya gerakan ini, arahnya begini, ke depannya seperti apa, ini seperti apa, dan masuk di kepala masyarakat, masyarakat jadi berbalik, yang tadinya benci-benci, yang mau ngelihat saya hancur jadi senang, wow ini bagus nih, dan gitu kan. Jadi berbalik, jadi berbalik itu yang membuat, saya lebih gampang mengimplementasikan yang 200 triliun. Habis itu kan tuh sentimennya, Masyarakat. stimulusnya saya hajar dari 200 triliun. Habis saya monitor ke bank-bank supaya saya pastikan ini betul-betul dibelanjain, jangan dia main-main. Jadi kayaknya belagu-belagu kesana kesini gaya koboi, inspeksi bank dan sana nggak jelas. Tujuannya memastikan stimulus ini jalan. Habis itu kita monitor terus Iya. seperti apa. Dan kemarin kita lihat, loh kok uangnya masih kurang kayaknya nih. Tambah lagi, Diinjek lagi. injek lagi. Kalau di film-film western itu kan koboi itu pasti ada lawannya ya, Pak Gurbaya. Dan kalau memang benar yang orang-orang katakan gaya Anda ini adalah gaya koboi, ya mungkin juga akan ada lawannya. Mungkin sudah terlihat, mungkin belum. Bahkan ada anggota DPR yang bilang, "Sudahlah lurus di jalurnya saja," kata begitu Menteri Keuangan. Pandangan Anda seperti apa? Bukan begitu. Karena untuk menjalankan, ekonomi, nggak boleh satu segmen aja yang hidup, harus semuanya hidup, itu. Jadi saya udah minta izin ke presiden kan,
"Pak, boleh nggak saya ke kementerian-kementerian ini untuk memastikan mereka belanja dengan baik?" Dan saya udah ditusuin. Jadi atas arahan presiden saya jalan, dan akibatnya kan sekarang kalau Anda lihat ya, misalnya di pemerintahan nih, triwulan pertama PDB-nya negatif, belanja pemerintah. Triwulan kedua negatif lagi. Triwulan ketiga dong positif 5% lebih. Itu memberikan dampak positif ke perekonomian. Triwulan keempat pasti lebih tinggi lagi. Karena kita gebrak-gebrak dan saya ancam, Iya. semacam ada ancaman halus lah. Kalau nggak bisa belanja, saya ambil tahun ini uangnya. Tahun depan saya potong. Iya. Walaupun nanti harus minta izin presiden. Tapi itu harus dikerjakan karena kalau nggak mereka nggak akan setiap tahun desain APBN tapi nggak dibelanjain. Akibatnya apa? Impact ke perekonomian nggak optimal. Padahal kita sebagian itu utang kan. Jadi sesuai dengan pesan dan arahan presiden, beliau mau setiap rupiah yang kita punya dibelanjakan semaksimal mungkin sehingga berdampak maksimal buat masyarakat. Itu yang kita cari sebetulnya. Jadi Anda nggak usah ribut utang ini utang itu, nggak apa-apa. Utang juga nggak apa-apa kalau pembelanjaannya bagus sehingga ekonominya lari dan income saya lebih tinggi dari utang yang saya keluarkan. Maunya saya itu. Jadi pertanyaan terakhir saya, Pak Menteri, eh, Menteri Keuangan kan sebagai pemimpin di Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK, sekian lama kita melihat bagaimana gerak fiskal moneter, ditambah OJK juga Pak, ditambah LPS juga, itu bergerak seiring dengan kondisi terakhir. Seperti apa Pak Kurbaya melihat KSSK ini akan bisa mendorong pertumbuhan, tapi tetap pertumbuhan yang aman dan berkualitas, jangan kepanasan begitu Pak. Bagaimana? Maksud Anda aman gimana? Aman itu ya dia tidak berlebihan begitu Pak, kalau soal defisit atau yang lain. Berapa levelnya yang Anda mau? Sesuai dengan undang-undang Pak. Berapa enggak untuk pertumbuhan ekonomi berapa Anda maunya? Itu berapa? Yang Di kepala Anda berapa sekarang? ya 3% dari PDB Pak. Enggak, bukan. Pertumbuhan ekonomi Anda berapa yang Anda pengen ciptakan? Yang Anda bilang tadi nggak kepanasan itu berapa? Kalau 5-6% mungkin Pak. Seperti yang banyak orang katakan. Makanya lu jangan nanya sembarangan kalau lu nggak ngerti. Oke. Biar aja. Begini, Hmm. boleh kita ngomongin ya? Boleh, biar aja. Kita biasanya setelah krisis ya, kalau tumbuh di atas 5-6% pasti diperlambat. Kenapa? Karena dianggap kepanasan seperti Anda bilang tadi. Jangan-jangan di kepala Anda 5%. Kalau 5% udah kepanasan, saya tidur, saya pensiun, cukup. Kan itu udah minimal ya. Udah, itu kayak lagi ya kalau nggak bodoh-bodoh amat ya 5% pasti tercapai lah. Nggak usah pinter-pinter amat juga. Tapi kan bukan itu tujuan kita. Tapi kita akan terjebak di apa yang disebut middle income trap. Di situ aja di sini nih. Kayak gini, nanti kalau ada susah jatuh lagi kayak kemarin, nanti naik lagi dikit jatuh. Akan susah terus ekonomi kita nggak bisa jadi negara maju. Untuk jadi negara maju kita harus tumbuh double digit selama mungkin 10 tahun lebih. Makanya saya lihat 8% kan tinggi. Orang bilang ketinggian, tapi belum cukup untuk menjadi negara maju. Tapi nanti kalau udah sampai 8, mesin-mesin ekonominya diperbaikin, berarti suatu saat kita bisa tumbuh 10% tanpa kepanasan. Kepanasan tuh laju pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial dengan struktur yang ada ya. Kalau sekarang sih kita hitung 6,5-6,7%. Baru bisa kepanasan kalau tumbuh di situ terus. Struktur yang nggak dirubah tumbuhnya lama. Kenapa saya bisa bilang tumbuh lama tanpa menimbulkan inflasi? Karena kan kita selalu tumbuh di bawah 6% kan, selama ini di kisaran 5% lah terbaiknya. Kan berarti ada tenaga kerja yang masih ke usia kerja yang nggak diserap. 1% PDB itu angkanya sekitar 400.000 tenaga kerja yang formal. Kenapa sekarang kita lihat turun pengangguran ketika pertumbuhannya slow? Karena masuknya informal. Kita nggak mau seperti itu. Saya maunya mereka masuk ke lapangan kerja yang bagus, yang formal, yang masa depannya terjamin. Baik. Jadi KSSK sekarang semakin kompak, semakin dekat, dan regulasinya juga semakin baik sehingga hal itu bisa diwujudkan. Dan sekarang kita dengan Bank Sentral juga sudah lebih dekat. Kayak sekarang nih, wakil menteri kita ikut rapat Dewan Gubernur di Bank Sentral hari ini.
untuk menyatukan untuk melihatlah di sana diskusinya seperti apa dan mengeluarkan menyampaikan pendapat di pandangan dari si pemerintah dan keuangan seperti apa supaya ke depannya semakin erat tanpa ada kecurigaan macam-macam. Jadi KSSK akan semakin baik dan ruang untuk ekonomi tumbuh lebih cepat akan kita buka selebar mungkin. Ini pertanyaan terakhir banget, Pak. Eh, apa misi Anda secara pribadi dan sebagai menteri, Pak, keuangan? Karena ada juga yang mulai mengatakan, ini jangan-jangan bagian dari langkah strategis yang ada ujung-ujungnya target politis, katanya begitu, Pak. Pak, itu Anda atau bagaimana, Pak Purbaya? Nah, saya nggak pernah mikirin politik, saya nggak ngerti politik. Politik itu mahal, saya nggak punya duit juga, nggak punya pengalaman juga, nggak punya keahlian. Jadi saya akan fokus di keahlian saya. Kan saya dokternya ekonomi, bukan dokter politik. Saya nggak akan ngerti politik di luar ini saya sama sekali. Jadi kita akan fokus di ekonomi, memastikan kita bisa tumbuh maksimal sesuai dengan apa yang kita miliki. Saya ingin orang kan kalau di luar negeri, senang hidup di Amerika, bagus Amerika, gini-gini. Ayo kita pindah ke Amerika. Saya nggak suka pernyataan itu. Kalau sebagai ekonom, saya balik ke sini, ayo kita buat Indonesia kayak Amerika. Sama makmurnya, sama majunya. Oke. Itu target kita. Itu target kita dan semoga itu yang akan tercapai. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak. Dan semoga berhasil dalam menjalankan tugasnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dan menurut saya demikianlah perbincangan saya bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yuti Sadewat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.